Alhamdulillah cuaca sampai saat ini masih bersahabat. Kita semuanya gerah, kaki belepotan, badan bau, tapi semangat tetap. Oke. Mana timnya Prabowo Hatta? Jokowi JK? Udah. Sekali lagi, Prabowo Hatta. Banyak juga. Jokowi JK. Baik. Untuk mempersingkat acara, kita panggilkan Ketua Panitia Pelaksana Debat Capres ini. Persilakan pada saudari. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk rekan-rekan para pendukung buruh migran yang hari ini bersedia untuk hadir dalam acara debat publik Capres Republik Indonesia yang ke-7. Kami dari Jaringan BMI Cabut Undang-Undang 39 atau JBMI dan Komite Pendidikan Pemilu untuk Buruh Migran di Hong Kong dan di Makau menyelenggarakan acara ini bukan dalam rangka mendeklarasikan posisi kami mendukung salah satu capres. Kami tidak mendeklarasikan posisi kami untuk mendukung salah satu capres atau golput. Namun tujuan dari acara ini karena kami pingin teman-teman yang sudah punya idola, yang belum punya idola, ataupun yang golput paham benar mengapa harus memilih nomor 1, mengapa memilih nomor 2, ataupun tidak memilih sama sekali. Kawan-kawan, buruh migran Indonesia selama ini selalu jadi objek pemilu, ya atau tidak? Kalau masanya pemilu Hong Kong rame, kalau masanya pemilu kaos bertebaran, untung uangnya belum bertebaran. Karena kalau ya, maka kami tidak akan segan untuk membelejeti orang-orang atau caleg ataupun capres tersebut. Namun, kita tahu benar berapa kali pemilih Indonesia setelah jadi presiden, buruh migran rakyat tidak pernah diingat lagi, ya atau tidak? Bahkan hanya untuk memperjuangkan yang paling sederhana, kita pun tidak bisa. Padahal sebelum pemilu, janji ditebarkan kemana-mana. Di satu sisi, kita harus mengakui bahwa peran konsulat Indonesia masih belum maksimum dalam hal ini. Harusnya yang menyelenggarakan konsulat bukan kami dari organisasi buruh migran Indonesia. Mereka berkewajiban membuat kita paham siapa mereka yang kita pilih, mengapa harus memilih, bukan kami sesama buruh migran ataupun orang-orang Indonesia yang peduli terhadap buruh migran. Uang pemilu banyak, kemana uang itu? Uang kampanye banyak, kemana uang itu? Mengapa rakyat masih buta? Mengapa kita masih awam dan kita hanya bisa mengandalkan baik atau tidak baik atau hanya sekedar idola? Namun kawan-kawan, terlepas dari itu semua, kami sangat berharap pemerintah Indonesia yang akan datang memperbaiki sistemnya. Kalau ada pemilu jangan hanya minta coblosan, edukasi rakyatnya yang ada di luar negeri. Jangan hanya mengatakan ini itu. Beritahu siapa mereka, program mereka, visi mereka, misi mereka, apa janji mereka untuk rakyat, beritahu itu. Duduk di sini siapa aja? Kenapa itu kawan-kawan? Kali ini kami, buruh migran, Anda semua tentu tidak hanya mau jadi objek dan setelah pemilu dilupakan, benar tidak? Anda punya calon Jokowi, Anda punya calon Prabowo, tentu Anda berharap mereka membawa tuntutan yang Anda tulis dalam kertas itu semua. Benar? Kenapa itu? Terlepas waktu yang sangat pendek, proses yang sangat
itu kawan-kawan, hari ini belajarlah dari menjadi pemilih yang kritis. Boleh suka A, boleh suka B, boleh juga tidak suka dua-duanya. Tapi pahami, analisa apakah misi, visi bisa menjawab persoalan kita atau tidak sebagai dasar kita memilih atau tidak memilih. Sekali lagi kawan-kawan, kami percaya siapapun yang jadi presiden, buruh migran hanya bisa merubah kondisinya dari perjuangan dan berorganisasi. Kita boleh berharap dari presiden yang akan datang, tapi nasib buruh migran hanya ada di tangan buruh migran itu sendiri. Demikian, semoga memberikan pesan tersendiri. Ada dua tim sukses dari kubu Bapak Prabowo dan juga kubu Bapak Jokowi. Sekali lagi mari kritis, mohon sopan, kita boleh berteriak, tapi jangan saling Adalah advisor Yayasan Sigmantara, yaitu Sinergi Masyarakat Advokasi untuk Pekerja Internasional. Dari namanya kita sudah tahu bahwa dia paham tentang isu-isu pekerja internasional termasuk BMI. Dari tim Jokowi JK, Ibu Eva Kusuma Sundari. Pernah menjadi ketua Kaukus Hak Asasi Manusia untuk Parlemen dan masih menjabat sebagai ketua Kaukus HAM untuk Parlemen ASEAN. Silakan duduk. Silakan duduk. Semoga kita juga mendapatkan kesempatan untuk menelpon Bapak Jokowi dan juga menelpon Bapak Prabowo. Untuk moderator sesi pertama ini ada dua, nanti kita panggilkan. Namun untuk diketahui bahwa tema debat kita adalah berkaitan tentang perwujudan kemakmuran rakyat, penciptaan lapangan tenaga kerja, lapangan kerja, serta perlindungan buruh migran Indonesia di luar negeri. Ya, baik, kita panggilkan moderator pertama, Rudi Habidaman. Silakan Pak Rudi. Kita sengaja datangkan dari Jakarta. Pak Rudi Habidaman adalah Sekjen Gabungan Serikat Buruh Independen GSBI dan juga Koordinator Front Perjuangan Rakyat FPR. Silakan. Yang kedua adalah Ibu Enser Tianes. Ibu Enser adalah Program Coordinator pada Asian Human Rights Commission di Hong Kong. Selamat siang. Yuk, selamat siang teman-teman. Selamat siang Bapak Yoga, selamat siang Ibu Eva. Terima kasih sudah bersedia untuk datang meskipun pemberitahuannya sangat terlambat. Sebelum kita mulai ke pertanyaan, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Pertanyaan siapa yang akan mulai menjawab itu tergantung nomor urut, tapi akan bergantian. Jadi untuk pertanyaan pertama akan dijawab pertama oleh Bapak Yoga. Kemudian untuk pertanyaan kedua akan dijawab pertama kali oleh Ibu Eva. Begitu. Kemudian waktu untuk menjawab itu adalah 3 menit. Dan diharapkan pada saat memberikan jawaban supaya perwakilan tim sukses untuk berdiri supaya bisa dilihat oleh teman-teman di belakang. Dan juga untuk teman-teman selama 3 menit pemaparan harap untuk tidak bersorak-sorak atau memberikan yel-yel, karena tujuan dari acara ini adalah untuk memastikan kita mengetahui apa saja menjadi visi misi dari para calon. Oke? Baik, pertanyaan pertama nanti akan mulai dijawab oleh Bapak Yoga dan juga nanti Ibu Eva. Bisakah Bapak jelaskan dan juga Ibu Eva jelaskan apa yang menjadi visi misi calon presiden dan calon wakil presiden Anda terkait isu pertama, perwujudan kemakmuran rakyat, kemudian isu ketenaga kerjaan dan penciptaan lapangan kerja,
Dan yang ketiga, perlindungan terhadap buruh migran. Siap timekeeper, waktunya kita mulai 3 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang. Walaupun undangannya baru sampai 4 hari yang lalu dan saya baru berangkat dari Jakarta kemarin malam, jadi belum sempat tidur nih. Jadi kenapa saya pengen kesini? Karena saya ingin bertemu kembali dengan teman-teman buruh migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Karena saya yakin ini adalah acara yang penting untuk teman-teman buruh migran untuk mengetahui visi dan misi dari kedua capres. Dalam hal ini saya mewakili Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Kembali kepada pertanyaan, apa sebenarnya visi beliau dalam kemakmuran rakyat, kemudian infrastruktur, dan juga untuk mengenai buruh migran perlindungan. Pertama ada 6 visi, 6 aksi pokok program dari Bapak Prabowo Hatta untuk dibawa ke dalam pemerintahan Indonesia 2014-2019. Yang pertama adalah membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur. Kedua, melaksanakan ekonomi kerakyatan. Ketiga, membangun kedaulatan pangan, energi, dan pengamanan sumber daya air. Keempat, meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan olahraga. Kelima, membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Dan terakhir ada membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas, dan efektif. Jadi sebenarnya apa sih ini yang menjadi hubungannya dengan teman-teman buruh migran yang ada di luar negeri? Pemerintahan Bapak Prabowo Hatta ingin supaya teman-teman yang ada di luar negeri itu kembali ke Indonesia dan tidak perlu lagi bekerja di luar negeri. Yang ingin kami lakukan adalah untuk membangun ekonomi kerakyatan yang kuat, sehingga teman-teman yang ada di Indonesia tidak perlu lagi untuk susah payah mencari pekerjaan di luar negeri. Karena sebenarnya apa? Sebenarnya yang ada di luar negeri ini yang terjadi ini bukan ada migration by choice, tapi migration by force. Teman-teman yang ada di luar negeri itu tidak bisa mendapatkan pekerjaan di Indonesia, sehingga mereka harus pergi ke luar negeri untuk membiayai sekolah anak, membiayai kebutuhan hidup sehari-hari di keluarga yang ada di Indonesia. Dan kalau kita tidak bekerja ke luar negeri, apa yang akan kita lakukan? Begitu? Nah, jadi apa yang diinginkan oleh Bapak Prabowo Hatta adalah dalam berulang kali orasinya, beliau mengatakan bahwa beliau ingin menjaga kedaulatan bangsa dan juga membawa marwah atau harga diri bangsa Indonesia di luar negeri. Dan kita ingin melindungi teman-teman yang di luar negeri. Contohnya sudah terbukti dengan adanya kasus Wilfrieda Soik yang dibantu oleh Bapak Prabowo untuk kasus hukuman matinya hingga sekarang waktunya habis. Tidak dihukum mati. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan lagi. Terima kasih. Silakan Ibu Eva, pertanyaannya sama. Kita waktunya, sorry Ibu, 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Teman-teman yang saya cintai, ada 3 pertanyaan untuk Bapak Jokowi dan JK. Salam 2 jari dulu dong. Terima kasih. Ya. Yang pertama, bahwa Bapak Jokowi dan JK menempatkan manusia dan masyarakat Indonesia sebagai puncak dari kinerja pembangunan. Bahwa manusia Indonesia harus mempunyai banyak choices melalui pendidikan, melalui kesehatan, sehingga mau jadi apapun termasuk jadi TKI, kita akan dukung. Di dalam menuju kemakmuran tersebut, Pak JK dan Jokowi meminta supaya pertumbuhan penting, tetapi pemerataan nomor 2 pentingnya. Bahwa di dalam pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan, maka kemakmuran akan diciptakan sehingga sektor pertanian harus dimajukan. Di dalam sektor pertanian itulah ibu-ibu teman-teman semua berasal dari sana. Dan kalau pertanian maju, maka ibu-ibu TKI dan juga teman-teman TKI juga akan mempunyai pilihan. Aku mau ke Hong Kong atau mau tetap di Indonesia. Di dalam visi misi Pak Jokowi dan JK,
ada 10 program pemberdayaan TKI. Salah satunya adalah perbaikan Undang-Undang PPTKILN dengan memperkuat perlindungan. Yang kedua, negara harus hadir mulai dari pusat sampai ke desa dalam mengurusi TKI semuanya. Yang ketiga, bahwa para TKI keluarganya juga harus diurus, bukan hanya TKI-nya saja. Ada pendidikan, ada penguatan kapasitas untuk keluarga dan TKI. Yang berikutnya, teman-teman setuju nggak Undang-Undang PPRT? Perlindungan pembantu rumah tangga di Indonesia. Itu yang akan dijadikan oleh Pak Jokowi JK komitmen, bukan hanya di luar negeri, di dalam negeri pun para pelaksana tenaga di rumah tangga di Indonesia harus dilindungi juga. Yang ketiga, perlindungan pembantu rumah tangga atau pelaksana tata rumah tangga harus dimulai dari keluarga, para TKI-nya sendiri, tetapi kelembagaan juga harus diperbaiki. BNP 2 TKI jangan hanya mengkomoditisasikan para TKI, tapi pemberdayaan. Terima kasih. PMI, hidup PMI. Masih semangat? Ya, barusan kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Yoga dan Ibu Epa. Nah, saya mau bertanya kembali ya kepada Ibu Epa dan Pak Yoga. Kalau tadi Pak Yoga yang duluan menjawab, nah sekarang kita minta Ibu Epa duluan. Kawan-kawan tahu bahwa kenapa sampai dengan 8 juta rakyat Indonesia pergi ke luar negeri? Karena di tanah air tidak ada lapangan pekerjaan yang bisa menjamin seluruh rakyat bisa bekerja. Betul tidak? Oke. Yang kedua, kalaupun ada, saat sekarang itu adalah upahnya murah. Selain itu juga mereka bekerja dalam sistem kerja kontrak jangka pendek dan outsourcing. Itu buruh Indonesia sangat mudah di PHK. Yang kedua, kenapa teman-teman pergi? Karena di tanah air kita, perampasan tanah terhadap tanah kaum tani semakin intensif. Yang mengakibatkan kaum tani kehilangan tanahnya, sehingga anaknya tidak bisa bekerja dan harus pergi ke luar negeri. Ya. Selain itu, perampasan tanah ini dilakukan oleh perkebunan-perkebunan skala besar, infrastruktur, dan kawasan-kawasan industri yang lainnya. Nah, yang mau saya tanyakan kepada Ibu Epa dan Pak Yoga, apa yang akan dilakukan? Ya, apa yang akan dilakukan atau apa programnya dari kedua capres ini untuk pertama adalah melawan atau menghentikan proses perampasan tanah terhadap kaum tani dan mengembalikan tanah itu kepada kaum tani. Yang kedua, buruh Indonesia, ya, kenapa tadi saya katakan bagaimana pemerintahan nanti kalau berkuasa, apakah Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo, adalah melawan upah murah dan perampasan upah serta meningkatkan upah buruh yang sekarang menjadi upah murah. Masih berkaitan dengan upah, kita tahu buruh migran yang ada di Hong Kong upahnya lumayan lebih tinggi daripada buruh-buruh pabrik yang ada di Indonesia. Apalagi dengan tadi yang disebut dengan penata laksana rumah tangga, upahnya jauh di bawah standar upah minimum. Maka apa yang akan dilakukan oleh kedua capres ini untuk memperbaiki kembali atau menaikkan kembali upah buruh migran di Hong Kong dan di negara-negara lain? Karena meskipun upahnya tinggi, tetap saja tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara baik. Nah, kira-kira itu pertanyaan dari saya, waktunya sama, dan saya persilakan kepada Ibu Epa untuk lebih dulu menjelaskan. Silakan, Bu. Terima kasih. Ada 8 pertanyaan, waktunya 3 menit. Nggak fair ini.
Baik, yang pertama bahwa jangan lupa Pak Jokowi satu-satunya gubernur yang menaikkan upah 40%. Yang kedua, bahwa di dalam program untuk pemberdayaan penegakan hukum, termasuk di dalamnya adalah penguatan legislasi, penguatan kapasitas bagi para penegak hukum untuk berkompeten dan berintegrasi agar supaya undang-undang pembaruan agraria bisa dilaksanakan. Ada 9 juta tanah menganggur milik negara yang sekarang disia-siakan oleh para BUMN, para pemegang HPH, akan dibagi dan akan diberdayakan untuk rakyat. Untuk investasi agar supaya pemerataan jalan akan ada 10 pembangunan baru pelabuhan di seluruh Indonesia. Akan ada juga program investasi infrastruktur di seluruh pedesaan yang akan dihandle langsung oleh pemerintah pusat. Yang berikutnya, untuk upah kita mengajukan upah layak, bukan lagi upah minimal. Di dalam upah layak hanya bisa dilaksanakan kalau negara hadir di dalam mengurus pemberangkatan, perekrutan, penempatan hingga pemulangan. Kita harus kurangi peran swasta karena motivasinya adalah untuk menumpuk profit ya. Sehingga ke depan semua pemberangkatan harus melalui G2G, government to government. Ini amanat Undang-Undang PPTKILN, dan jika di dalam G2G itu termasuk harus juga mengintegrasikan minimum wage, termasuk hak-hak dari rakyat yang ada di Indonesia tetapi bekerja di luar negeri, termasuk hak untuk berkomunikasi dengan keluarga. Minimum dalam 1 minggu harus berapa liburnya dan berapa jam dalam sehari dia harus bekerja dan mendapatkan istirahat. Yang berikutnya, tidak boleh ada lagi pemberangkatan TKI seperti yang ada di Saudi tanpa melalui MOU. Dan kontrak harus ditandatangani di tanah air dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa asing. Oleh karena itu, negara yaitu Pemda termasuk pemerintah desa harus menjadi pusat informasi tenaga kerja Indonesia. Ya, Mbak Eva, disudahi dulu. Mungkin nanti kalau ada kebijakan dari panitia bisa menjelaskan lagi nanti. Oke, sekarang ke Pak Yoga, saya persilakan, Mbak. Terima kasih Mas Rudi. Pertanyaannya sangat-sangat mengena ya untuk buruh migran. Itu sama seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa teman-teman yang di luar negeri ini bekerja itu adalah by force, bukannya by choice. Jadi karena tidak ada pekerjaan yang ada di kampungnya, yang ada di daerah asal, makanya kita semua harus bekerja di luar negeri, ya. Nah, tapi yang sudah bekerja di luar negeri itu gimana? Ada sekitar 8 juta. 8 juta itu juga harus dilindungin. Bukannya itu yang kita tidak perlu dilindungi dan harus ditarik semuanya ke Indonesia, bukan begitu. Yang diinginkan adalah kita ingin supaya teman-teman yang di luar negeri itu dilindungi dengan sebaik-baiknya. Bukannya teman-teman yang di luar negeri itu diangkat balik ke Indonesia, karena nggak ada gunanya kalau kembali ke Indonesia ternyata tidak ada pekerjaan, ya kan? Nah, jadi apa yang akan dilakukan oleh santai. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo seandainya beliau menjadi Presiden Republik Indonesia adalah beliau ingin meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan energi teman-teman yang ada di desa. Beliau ada 8 program pokok bagaimana teman-teman itu bisa lebih berdikari di Indonesia. Ada 2 juta lahan. Karena tadi Bu Eva bilang ada 9 juta lahan yang akan dibagikan, ya mungkin nanti bisa elaborasi bagaimana pembagiannya. Tapi menurut Bapak Prabowo ada 2 juta lahan yang ada di Indonesia ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan asing dan perusahaan-perusahaan swasta. Dan yang kita inginkan adalah perusahaan-perusahaan asing itu supaya
kita bisa memiliki kedaulatan yang kita punyai sendiri di Indonesia. Jadi bukannya kita dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing, tapi kita bisa lebih berdikari dan teman-teman itu bisa bekerja dan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di desanya sendiri. Nah, yang kedua mengenai perlindungan. Kita perlu ingat bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 itu disahkan pada masa Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan itu yang mengamalkan berbagai macam hal-hal yang memberatkan untuk kita saat ini, seperti KTKLN. KTKLN yang saat ini itu sangat, KTKLN itu diamanatkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Nah, yang ingin kita lakukan adalah kita ingin itu supaya diamandemen kembali. Setuju dengan Bu Eva supaya itu direvisi. Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah supaya undang-undang tersebut bisa benar-benar memihak kepada rakyat. Supaya tidak ada lagi kita yang ditekan di luar negeri, dan upah buruh kita bagaimana? Upah tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu harus ditingkatkan, bukan kita dengan mempertegas MOU, tapi kita melindungi mereka, karena direct hiring itu adalah sesuatu yang merupakan hak dari teman-teman buruh migran di luar negeri. Jadi dengan adanya G2G, Pak Yoga, waktunya sudah habis. Oke, terima kasih. Sesi kedua, kita panggilkan moderator kita, Ibu Anis Hidayah. Beliau adalah Direktur Pelaksana Migrant Care Jakarta. Silakan Ibu Anis. Yang kedua, Ibu Sringatin. Ibu Sringatin adalah Koordinator Jaringan BMI Cabut UU PPTKILN nomor 39/2004 JBMI. Silakan, masing-masing sama waktunya 3 menit untuk masing-masing tim sukses. Silakan. Selamat sore teman-teman. Hidup buruh migran. Hidup perempuan. Hidup rakyat. Mana pendukung nomor 1? Kurang semangat. Pendukung nomor 1? Pendukung nomor 2? Terima kasih. Sudah. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui, buruh migran Indonesia mayoritas adalah perempuan. 84% buruh migran adalah perempuan dan bekerja sebagai pekerja rumah tangga yang rentan menghadapi berbagai bentuk kekerasan. Betul? Erwiana saya kira menjadi salah satu wajah di sini bagaimana eksploitasi terhadap pekerja rumah tangga migran itu sangat masif, sistematis terjadi di banyak negara. Sementara pemerintah Indonesia memiliki program Zero Penempatan PRT 2017. Adilkah? Adil atau tidak penyetopan pengiriman PRT ke luar negeri? Kita ingin mendengar bagaimana pandangan visi misi kedua pasangan tentang program pemerintah yang akan memberhentikan pengiriman PRT atau Zero PRT 2017. Yang kedua, pada tahun 2015 akan ada masyarakat ekonomi ASEAN, di mana salah satu sektor yang juga sangat rentan adalah buruh migran yang mayoritas adalah pekerja rumah tangga yang memiliki daya saing selama ini tidak kompetitif, terutama dari Indonesia dibanding negara lain. Nah, bagaimana masing-masing pasangan calon presiden dan calon presiden baik dari kubu Pak Prabowo dan Pak Jokowi mempersiapkan masyarakat buruh migran kita menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Jadi dua itu pertanyaan saya. Silakan mungkin dari Mas Yoga dulu, kemudian langsung ke Bu Eva. Waktunya sama 3 menit. Terima kasih. Terima kasih Bu Anis. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah Zero Penempatan 2017. Ini sebenarnya adalah program dari Kementerian Tenaga Kerja yang dipimpin oleh Bapak Muhaimin Iskandar sekarang.
Dan saya pernah mendengar langsung beliau mengatakan bahwa dalam masa sampai 2017 itu kita akan tidak lagi menempatkan domestic workers atau pekerja rumah tangga di luar negeri. Tapi untuk supaya fair, beliau mengatakan bahwa bukannya kita tidak mengirimkan lagi buruh migran kita ke luar negeri, tapi yang akan dikirimkan adalah buruh-buruh yang lebih memiliki skill semacam caregiver atau sebagai nurse untuk dilatih di Indonesia dan kemudian mendapatkan gaji yang lebih besar di luar negeri. Itu yang saya dengar dan saya dapatkan. Nah, posisi kita bagaimana untuk masalah hal itu? Kita mendukung supaya adanya pelatihan yang lebih mengena bagi seluruh buruh migran atau calon buruh migran Indonesia sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Karena berbagai macam permasalahan buruh migran yang ada di luar negeri itu sumbernya dari Indonesia. Kalau kita tidak bisa melatih dan mempersiapkan buruh migran kita ke luar negeri, kita akan mendapatkan daya saing yang lebih lemah. Kalau kita bandingkan dengan teman-teman kita yang ada di Filipina, saya ambil contoh yang ada di Singapura, gajinya itu lebih kecil daripada yang buruh migran yang ada di Filipina. Kenapa? Karena teman-teman kita yang dari Filipina itu, mereka sebelum diberangkatkan ke luar negeri, itu mereka mendapatkan training yang betul-betul. Bukan training yang seperti sekarang. Seperti sekarang saya tahu bahwa apa yang ada mereka, bahwa trainingnya itu hanya main-main aja. Jadi training selama 3 bulan itu tidak mendapatkan bekal yang cukup untuk teman-teman untuk bekerja di luar negeri dan lebih dihargai oleh majikan yang ada di luar negeri. Nah, yang ingin kita sampaikan di sini adalah kita ingin supaya ada pelatihan yang lebih terjangkau, yang lebih memadai supaya teman-teman itu mendapatkan sertifikasi dan mendapatkan pengakuan yang lebih bagi dan oleh majikan yang ada di luar negeri. Dan itu otomatis dengan adanya negara bebas, dengan ekonomi liberal, itu otomatis teman-teman itu mendapatkan gaji yang lebih besar. Jadi itu saya menjawab 2 pertanyaan yang diajukan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apa mungkin kita bisa meningkatkan skill dari para BMI dan juga masuk ke dalam ekonomi ASEAN tanpa peningkatan pencapaian pendidikan? Jokowi akan memperjuangkan apa yang disebut revolusi mental. Dalam revolusi mental itu, sektor pendidikan akan dimajukan sehingga para penduduk Indonesia minimal lulusan SMA. Oleh karena itu dalam sektor pendidikan pemerataan adalah diprioritaskan. Bukan hanya di Jawa tetapi juga di Maluku, di Irian Jaya, Ternate, Halmahera, semua harus lulusan SMA. Dengan menjadi lulusan SMA maka akan meningkatkan pilihan-pilihan bagi para perempuan untuk menjadi TKI, untuk menjadi nurses, untuk menjadi caretaker, apa yang disebutkan tadi. Tetapi pendidikan nomor 1. Yang kedua, di dalam perekonomian domestik untuk menyambut ekonomi ASEAN Integrity, maka interconnectivity antar pulau akan dimajukan melalui pembangunan tol laut. Dengan adanya tol laut, maka manusia, sumber daya, bahkan sumber daya alam bisa saling bertukar, maka pertumbuhan bisa merata. Itulah cara kita menjawab daya saing untuk bersaing di ASEAN maupun di global. Pendidikan nomor 1. Revolusi mental harus dijalankan. Sehingga dengan demikian pemerataan akan jalan, kapasitas penduduk melalui pendidikan akan jalan juga. Para teman-teman semua, setujukah kita mulai revolusi mental di Hong Kong? Kita perbaiki BNP 2 TKI. Kita hapus KTKLN. Yang perlu direvisi mentalnya bukan hanya BMI, tetapi juga mental-mental birokrat, mental-mental pejabat, agar supaya
mendukung para perempuan yang akan ke luar negeri maupun yang memilih di dalam negeri. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan, lihat banyak sekali dukungan yang diberikan oleh nomor 1 dan nomor 2. Sekarang saya mau tanya, siapakah pendukung buruh migran di sini? Kok nggak banyak ya? Siapa yang jadi pendukung buruh migran? Gitu, karena kita menjadi pendukung kita sendiri. Itu nomor 1. Ya, kalau tadi sudah banyak penjelasan dan juga janji-janji yang sudah diberikan oleh tim sesnya dari Pak Prabowo maupun dari Pak Jokowi. Ya, ini yang paling penting yang akan saya tanyakan, yang ini erat kaitannya dengan persoalan kita. Kalau tadi teman-teman sudah mengubah lagu dan banyak persoalan yang kita hadapi, termasuk tadi juga menciptakan body movement dan juga tuntutan-tuntutan buruh migran di sini. Yang jadi pertanyaan tadi dari Bang Rudi, dari Mbak Answar maupun Mbak Ani sudah menyampaikan bahwa mayoritas buruh migran di luar negeri itu adalah perempuan dan mereka adalah pekerja rumah tangga. Dan saat ini jumlahnya adalah sekitar 8 juta. Walaupun diganti namanya jadi caregiver, si suster, perawat orang tua jompo, mereka tetap pekerja rumah tangga, ya. Nah, yang kita perhitungkan adalah yang kita saat ini teman-teman tahu bahwa seluruh PRT migran itu kalau ke luar negeri harus masuk PT, ya enggak? Ada enggak yang tidak masuk PT? Kalau misalkan ada buruh migran yang tidak masuk PT, itu yang dari Korea dan Jepang, itu bukan karena kebaikan pemerintah Indonesia. Itu bukan karena niat baik pemerintah Indonesia, tapi karena keinginan dari pemerintah Korea dan Jepang karena melihat banyak persoalan yang ditimbulkan dengan pengiriman buruh migran melalui PJTKI. Kalau kita lihat sekarang, saat kita masuk PJTKI, persoalan yang dimunculkan itu banyak sekali. Proses migrasinya itu mulai dari perekrutan, kita harus lewat calo, ya kan? Buruh migran di PT dibutuhkan informasi di negara penempatan, ya enggak? Yang kedua, banyak data-data kita yang dipalsukan. Dan yang paling penting adalah potongannya yang sangat tinggi sekali. Makanya tidak heran kalau buruh migran di Hongkong itu pasti lama-lama. Tidak ada yang cepat-cepat. Kalau yang 3 bulan, 1 tahun itu pasti diinterminate. Bukan karena keinginan sendiri, ya enggak? Yang jadi persoalannya adalah sampai hari ini pemerintah itu tidak berani untuk menghukum PJTKI. Bahkan belum ada ceritanya bahwa buruh migran yang dipotong biayanya sangat tinggi itu uangnya bisa ditarik kembali, ya enggak? Dan sayangnya pemerintah Indonesia itu justru membuat aturannya bahwa seluruh PRT migran itu masuk PJTKI melalui undang-undang yang disahkan oleh negara, yaitu nomor 39 tahun 2004. Ya. Yang jadi pertanyaan saya adalah, ini tuntutan buruh migran di Hongkong itu memang menuntut kontrak mandiri. Kontrak mandiri artinya adalah beri kami pilihan. Kalau kami mau masuk PT ya nggak apa-apa. Tapi kalau kami mau ngurus kontrak sendiri, apa masalahnya sih gitu loh, ya. Jadi apakah ada alternatif lain yang diberikan oleh dua capres ya, dari Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, untuk memastikan bahwa ada nggak alternatif lain perlindungan yang akan diberikan oleh BMI selain memaksa PJTKI masuk PJTKI? Seandainya masuk PJTKI pun pasti akan ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Makanya yang kita tanyakan, ada nggak alternatif lain? Tadi kita mendengar perlindungan itu adalah KTKLN, ternyata bukan kan? Perlindungan adalah asuransi, ternyata itu bukan perlindungan. Sekarang yang kita tanyakan, ada nggak alternatif lain yang akan diberikan kepada buruh migran tentang perlindungan? Yang pertama, mungkin saya akan memberikan kesempatan dulu kepada Mbak Eva Sundari, yang kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Yoga. Silakan. Terima kasih. Yang pertama, PDI Perjuangan, karena saya masuk dalam tim pansusnya, meminta untuk ke depan seluruh pengaturan pengiriman, perekrutan dan seterusnya dilakukan oleh negara. Kalau Korea Selatan maupun Jepang bisa, kenapa tidak di negara-negara yang lain? Yang kedua, perlindungan yang paling hakiki adalah apabila sekembalinya mereka ke tanah air juga terlindungi. Oleh karena itu, asuransi para TKI harus diintegrasikan ke dalam BPJS.
sehingga jaminan untuk mendapat perlindungan terutama pelayanan kesehatan akan berkesinambungan mulai dari di luar negeri sampai nanti sepulangnya, bukan hanya TKI tetapi juga keluarga TKI. Yang kedua, apakah ada alternatif lain selain kita kemudian memperbaiki Undang-Undang 39 2004? Apapun yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus diatur oleh undang-undang. Tidak boleh ada kevakuman hukum di dalam pengaturan. Oleh karena itu ke depan kita sudah setuju untuk melakukan revisi PPTKIN dan judul dari undang-undang tersebut adalah perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri. Bukan saja untuk BMI tetapi juga untuk pelaut, perawat, para retailer dan seterusnya, bukan hanya untuk PRT. Itu sudah clear di situ. Ke depan Pak Jokowi juga meminta supaya kelembagaan diperbaiki termasuk Deplu, KJRI, KBRI. Bukan lagi hanya untuk melaksanakan hal yang tidak ada gunanya bagi BMI, tetapi perlindungan nomor satu. Yang kedua, kalau misi perlindungan oleh KBRI bisa dilaksanakan, maka yang diuntungkan adalah para BMI dan juga pekerja Indonesia di luar negeri. Revolusi mental juga termasuk KBRI dan KJRI. Para staf diplomat harus ngurusi rakyat Indonesia yang ada di sana. Kalau didatangi harus mau menemui. Jangan hanya menolak, datang lagi besok, nggak boleh itu. Dan itulah yang akan diminta oleh Pak Jokowi, bahwa ada revolusi di KBRI dan kebijakan luar negeri. Silakan Pak Yoga. Ya, pertanyaannya bagaimana sih sebenarnya kita meningkatkan perlindungan TKI atau BMI? Masalahnya dari berbagai macam kasus yang kita lihat selama ini, kita ambil aja lah contoh kasus di Hong Kong, kasus Mbak Erwiana. Mbak Erwiana itu kan sebenarnya dia sudah melalui prosedur yang jelas, dia sudah lewat PJTKI, dia sudah lewat perlindungan juga, dia juga sudah punya asuransi, dia juga sudah punya KTKLN. Tapi at the end of the day dia juga kena siksa dari majikan dia. Sebenarnya yang salah itu di mana? Yang salah itu adalah perlindungan dan tidak adanya monitoring sistem yang jelas dari pemerintah Indonesia yang ada di luar negeri. Karena sebaik apapun sistem yang kita punya di Indonesia, kalau di luar negeri itu kita tidak bisa memonitor, bagaimana kita bisa tahu bahwa teman-teman yang di sini itu semua terlindungi. Teman-teman di sini semua keluar ini aman-aman aja sebenarnya, karena teman-teman mendapatkan off day yang jelas, kemudian bisa keluar, bisa ngomong dengan teman-temannya. Tapi bagaimana teman-teman kita yang masih terkurung, yang masih dalam potongan 3 bulan, itu mereka tidak boleh keluar sama sekali, walaupun itu secara hukum itu salah. Nah, jadi apa yang seharusnya kita lakukan? Seharusnya di tiap-tiap KJRI atau KBRI perwakilan yang ada di luar negeri, sebelum mereka mendapatkan off day, itu kita harus mengecek bagaimana well-being atau kesejahteraan teman-teman kita yang ada di dalam rumah itu. Karena dengan kita bercontoh dengan beberapa kasus Erwiana, kasus Mbak Kartika, karena dia tidak diperbolehkan keluar sama sekali. Nah, ini yang sebenarnya kita harus lakukan. Bagaimana kita bisa menekan atau kita bisa bekerja sama dengan pemerintah di negara lain, di negara tempatan, supaya kita bisa diberikan perlindungan yang jelas juga. Bagaimana kita bisa mendapat hak-hak kita dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk mengenai BNP 2 TKI, saya rasa BNP 2 TKI masih diperlukan. Karena apa? Karena BNP 2 TKI itu adalah memang diamanatkan untuk mengatur berbagai macam perlindungan, kemudian pengiriman BMI kita untuk ke luar negeri. Permasalahannya ini apa sih? Permasalahan ini adalah orang-orang yang ada dan mengatur di dalam BNP 2 TKI atau di Kementerian Tenaga Kerja itu tidak melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jadi apa yang kita lakukan adalah dengan adanya kepastian hukum yang dijanjikan oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Hatta Rajasa, kita mau supaya berbagai macam undang-undang yang sudah diimplementasikan atau berbagai macam aturan yang sudah ada di masyarakat itu ditaati dan ditepati bukan hanya oleh warga masyarakat, warga WNI, tapi juga oleh
pemerintah dan birokrasinya. Saya kira begitu. Terima kasih untuk Baik, sesi ketiga ini akan dipimpin oleh Romo Waris. Beliau adalah rohaniawan keluarga Katolik Indonesia di Hong Kong. Ibu Eva dan Mas Yoga, bedanya kampanye dan bedanya debat pada masa-masa lalu dengan sekarang itu adalah bahwa kita harus hati-hati menyampaikan janji, komitmen, karena semuanya merekam ya. Kalau nanti tahun depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun pemerintahan Prabowo atau pemerintahan Jokowi tidak melaksanakan komitmennya, maka film-filmnya akan ditagih di YouTube ya. Nah, makanya kita dengarkan dengan hikmat apa yang menjadi komitmen mereka berdua. Oke? Dan yang tertib ya, bersorak-sorai kalau memang kalau sudah selesai, atau memang itu risiko Mas Yoga atau risiko Mbak Eva, karena dengan sorak-sorai memang waktunya akan tersita. Jadi orasinya juga harus menghindari dari sorak-sorai audiens. Demikian Romo, silakan. Baik, terima kasih Mas Fahmi. Teman-teman, mohon dicatat, nanti ada bagian di mana teman-teman boleh bertanya. Tetapi kalau tadi pertanyaannya sudah ditanyakan oleh para moderator atau sudah dibahas, mohon diganti. Yang kedua, pertanyaan itu tidak hanya untuk salah satu tim ses, tapi satu pertanyaan akan dijawab oleh masing-masing. Itu ya. Jadi apapun yang sudah disampaikan di panggung ini ya. Oke, Romonya kok hilang? Oke, pertanyaan akan kita buat acak ya. Pertanyaan bisa dari sini, karena hanya ada 20 menit. Berarti kita maksimum berapa Romo? 4 pertanyaan. iya, kita mulai 2 pertanyaan dulu. 2 pertanyaan dan 2. Oke. Ya, Romonya yang akan memimpin. Baik, kasihan Mbaknya sudah dari tadi. Jadi, ya kamu ya. Nah, maju ya. Saya harap tidak curhat, tapi langsung bertanya. Terkadang itu curcol. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada kedua tim ses ya. Ini apa namanya di airport Suta itu ya, itu rawan sekali terjadi pemerasan dari pihak apa itu airport. Apa yang akan tim ses lakukan untuk menghadapi tentang pemerasan yang ada di airport terutama Suta? Pemerasan di airport, jelas. Terima kasih Mbak. Di sana, oh ya udah Mbak, kamu ya kamu. Nah, maju aja. Ya, udah. Ini yang udah berjalan, ini yang sedang berjalan. Iya, saya nggak tahu namanya. Oke, terima kasih. Nama saya Aris dari Ponorogo. Saya ingin mempertanyakan masalah TKI Purna yang nantinya BMI semua di sini akan pulang ke Indonesia dalam untuk menjadi WNI yang nyata, yang tidak bekerja di luar negeri lagi. Apa yang akan kedua capres lindungi untuk BMI Purna, yang terutama adalah masalah UKM, yang karena pada debat capres yang kedua kemarin telah diberitakan bahwa kedua capres bersepakat untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Terus apa yang akan kedua capres laksanakan untuk melindungi BMI Purna yang Kembali ya. Oke, jelas pertanyaannya. Jadi yang pertama mengenai pemerasan di airport, yang kedua kebijakan atau polisi masing-masing presiden untuk para BMI Purna. 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama dijawab dulu Mas Yoga, kesempatan pertama, lalu Mbak Eva, nanti pertanyaan kedua Mbak Eva pertama, Mas Yoga. Maksimal 3 menit sama. Satu pertanyaan, soal satu dulu aja, soal pertama ya. Pemerasan dari pihak calo atau dari pihak yang ada di bandara. Ini adalah
kasus yang sering kita temui. Saya sebagai ketua dari tim advokasi dan Yayasan Sigmantara sering mendapatkan telepon yang melaporkan teman-teman kita di bandara itu mereka mendapatkan pemerasan. Bukan hanya pemerasan, tapi terkadang juga mereka dibatalkan terbang. Kemarin saya juga baru dapat telepon dari teman kita yang dari Bandung ke Hong Kong. Mereka karena tidak dapat KTKLN, mereka tidak punya KTKLN, mereka tidak boleh terbang. Akhirnya mereka dipaksa untuk membuat KTKLN dengan biaya yang lebih tinggi. Nah, ini terjadi di masyarakat dan ini terjadi kepada kita semua. Apa yang sebenarnya harus dilakukan? Penegakan hukum. Karena sekarang ini apa yang terjadi? Terlalu banyak calo, bukan hanya ada di bandara, tapi juga di kantor BNP 2 TKI, kantor PPTKI, itu semuanya, apalagi di PJTKI itu banyak sekali calo. Yang ingin kita lakukan, yang ingin Pak Prabowo Hatta lakukan adalah menghapuskan semua calo yang ada di Indonesia. PJTKI sudah punya hotline, tapi hotline itu tidak pernah nyambung. Ya, saya pernah nyoba beberapa kali dan itu tidak pernah nyambung. Malahan telepon saya yang sering dihubungin. Nah, jadi sebenarnya ini apa? Ini adalah willingness atau keinginan bagi teman-teman dari pemerintah untuk mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi yang ingin kita lakukan untuk pencegahan dari pemerasan pihak calo di bandara ini adalah kita jangan ada pandang bulu. Segala macam kalau sudah ada laporan harus kita tindak lanjuti. Karena kalau misalnya kita sudah di bandara, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sudah ada calo di depan, kita nggak boleh berangkat, ya kita tinggal, ya udah deh saya bayar aja. Nah, ini yang harus kita hindari. Makanya saya ingin, dan Pak Prabowo Hatta juga sudah mengendorse bahwa di tiap-tiap bandara nantinya kita taruh orang yang benar-benar bisa mengawasi dan menerima laporan. Kalau misalnya ada tindak pemerasan, langsung lapor ke dan langsung bisa ditindaklanjuti. Terima kasih. Jadi ada diskriminasi para BNI melalui jalur khusus yang ternyata merupakan pelembagaan pemerasan bagi para TKI. Pak JK menghendaki agar dievaluasi dan bahkan merekomendasikan hapus terminal khusus untuk para TKI. Yang kedua, pelembagaan berikutnya adalah KTKLN itu sendiri. Sehingga ke depan kita juga ingin supaya sumber dari pemerasan berupa KTKLN juga harus dihapus. Dengan tidak adanya media untuk mafia-mafia bekerja, insya Allah ke depan kita akan bisa sedikit meringankan tidak adanya media bagi para mafia-mafia tersebut untuk memeras para BNI maupun para TKI. Sehingga di dalam yang kita inginkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eva. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua terkait dengan perlindungan dan meyakinkan purna penempatan. Berarti setelah pulang ke Indonesia ya. Sekali Mbak Eva dulu ya. Di dalam revisi Undang-Undang PPTKILN bahwa perlindungan untuk purna dimulai ketika dia belum berangkat. Kalau pembekalan juga diberikan termasuk bagaimana mengelola ekonomi rumah tangga, bagaimana juga mempunyai akses terhadap perbankan, sehingga nanti ketika dia pulang tidak menjadi nol lagi, tetapi sudah ada infrastruktur sosial yang akan menjamin mereka untuk bisa mengelola modal dengan baik, untuk juga mempunyai akses terhadap kesehatan atau BPJS, dan juga mempunyai akses terhadap departemen-departemen tenaga kerja yang ada di daerah masing-masing. Konektivitas dan menghadirkan negara ini bukan hanya ketika mereka pulang, tetapi disiapkan ketika mereka sebelum berangkat ke luar negeri. Jadi tidak bisa kemudian kalau kita harapkan tiba-tiba mereka pulang lalu semuanya tersedia. Kita harus memulai perlindungan purna TKI itu ketika mereka belum berangkat, sehingga pembekalan juga termasuk pembekalan yang berkaitan dengan mengelola ekonomi keluarga maupun UKMK, dan kita menchannelkan atau mengkonekkan dengan departemen-departemen atau dinas-dinas tenaga kerja yang ada di tempat masing-masing. Saya bisa laporkan di sini bahwa di Dapil saya Blitar sudah terbentuk 4 koperasi purna TKI yang mendapatkan akses di dinas tenaga kerja. Hal itulah yang akan dilembagakan dan akan diakomodasi di Undang-Undang PPTKILN. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Mas Yoga. Ya, sebelumnya saya juga mau klarifikasi bahwa di tim revisi Pansus itu juga ada anggota dari PAN dan Gerindra yang ada di sana dan tim koalisi kami. Dan kita juga sangat-sangat concern terhadap revisi tersebut dan saya ingin mengatakan bahwa apa yang kita inginkan di sini segala macam TKI Purna dan bagaimana perlindungan dan juga bagaimana pelembagaan mereka itu juga kita inginkan supaya itu cepat-cepat dilaksanakan setelah pemilu 2014. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali ke pertanyaan, bagaimana TKI Purna supaya setelah kembali ke Indonesia itu tidak kembali lagi menjadi TKI atau BMI ke luar negeri. Yang diinginkan adalah dua. Yang kita inginkan pertama, kita berikan skill development kepada teman-teman selagi mereka ada di luar negeri. Kemudian yang kedua, kita berikan kredit usaha kerja kepada mereka setelah mereka kembali ke Indonesia. Nah, Pak Hatta Rajasa sebagai Menteri Perekonomian sangat concern terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kewirausahaan. Beliau mengatakan bahwa dengan adanya Indonesia, di Indonesia itu kita sangat-sangat kurang adanya wira swasta. Jadi kita ingin supaya teman-teman yang bekerja ke luar negeri dan sudah siap memiliki modal yang cukup, itu bisa kita bantu untuk membangun kedewasaan dan juga kesejahteraan mereka supaya mereka bisa lebih mandiri lagi ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ingin mendorong adanya beasiswa kepada anak-anak dari TKI atau BMI yang ada di Indonesia yang ke luar negeri. Ya, jadi teman-teman yang ada di sini itu tidak perlu lagi takut bahwa oh anak saya gimana sekolahnya, karena di sini adalah concern utama yang saya tahu dari teman-teman di sini adalah mau biayain uang kuliah anak-anaknya yang ada di Indonesia. Begitu kan? Nah, jadi yang ingin kami dorong adalah supaya kesejahteraan itu teman-teman kesini cuman jangan lagi berpikiran banyak-banyak lah. Kita di sini juga nggak mau selamanya kan ya di luar negeri. Tapi kita pengen supaya kita kembali pulang ke Indonesia. Nah, jadi ada dua hal itu. Pertama, kita develop skillnya, skill atau keahlian teman-teman. Boleh itu macam-macam, apa aja. Boleh itu menjahit, boleh itu tata rias, sehingga mereka saat ke Indonesia bisa menjadi buka salon, kemudian buka tukang jahit, buka restoran. Dan itu duitnya dari mana? Selain dari modal yang dikumpulkan sekarang ini, juga diambil dari KUK atau kredit usaha kecil yang kami berikan khusus kepada TKI yang purna dari luar negeri. Yang kedua adalah beasiswa kepada anak-anak TKI yang sedang bekerja dinas di luar negeri. Saya kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada dua pertanyaan lagi. Saya mulai dari yang pojok sana. Saya tahu namanya, Sailo. Ya, sabar. Silakan. Singkat dan jelas. Selamat sore kepada Ibu Eva Sundari dan juga Pak Yoga. Saya ada dua pertanyaan kepada calon presiden Jokowi dan juga Prabowo. Yang pertama adalah tentang perampasan tanah, di mana sekarang sedang diperjuangkan oleh ibu-ibu yang ada di Rembang. Yang kedua, tentang kesehatan terhadap rakyat miskin yang sedang diperjuangkan oleh kawan Jenihin, yang mereka sudah ditolak oleh rumah sakit, kemudian sekarang baru dibawa ke rumah sakit itu. Apa terhadap mereka ke depannya? Udah, Oke. Itu saja. Yang di belakang sana, baik, berbaju hitam, silakan. Iya, kita terbatas waktu. Oke, ya, singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BMI. Terima kasih. Pertanyaan ini biar adil, saya sebagai warga negara Indonesia yang nggak mau golput, lagi bingung mikir pilih yang mana. Ya kan? Rasanya itu saya kalau melihat dari visi dan misi yang diberikan oleh nomor 2 cocok sekali. Tapi ke depan dan pelaksananya kita belum tahu.
Dan visi dan misi yang nomor pertama itu juga baik sekali, semua visinya baik. Dan saya di tengah-tengah sini cuman bertanya. Iya, kepada yang kedua, saya minta dan mohon kepada timnya Bapak Jokowi yang mendukung Jokowi dan semua legislatifnya Jokowi. Kami berharap BMI dinomorsatukan. Dan yang kedua, sifat dari kesederhanaan Pak Jokowi, merakyatnya Pak Jokowi, dan cara Pak Jokowi tidak banyak omong itu. Mbak, sabar. Pertanyaannya untuk kedua calon. Ya, enggak. Pertanyaan yang sama itu untuk kedua. Tidak boleh hanya satu pertanyaan untuk satu calon. Jadi pertanyaan sekarang sama. Yang kedua, cuman itu pertanyaan saya karena saya pingin nggak golput, Mas Pak Romo. Dan yang pertanyaan yang kedua untuk Bapak Prabowo, ya untuk tim Bapak Prabowo, mohon segera dilaksanakan di BMI ini bagaimana caranya untuk semua majikan-majikan kita itu tidak melanggar HAM atau hukum. Apakah bisa Bapak Prabowo melakukannya? Oke. Nah, itu yang kita minta. Tolong. Adil kalau begitu adil. Jadi masing-masing dapat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hidup untuk dua calon presiden kita. Ya, Terima kasih. Siapa yang terpilih? Amin. Cukup jelas. Jadi pertanyaan yang pertama, Mbak Eva silakan duluan. Ya, terima kasih. Ini spesifik sekali ya, Rembang ya. Nah, sementara kalau kita mengandalkan bahwa kasus-kasus tanah itu sudah disiapkan di dalam visi misi kita, seharusnya tanah untuk rakyat, bukan tanah untuk siapapun. Kemudian untuk kasus Rembang sendiri, karena saat ini sedang bergolak, maka Pak Jokowi pada posisi mendorong agar penyelesaiannya itu musyawarah saja. Jangan sampai kepada hukum. Kalau hukum itu kalah dan menang, nggak ada yang bisa menang dua-duanya. Jadi kita mendorong musyawarah mufakat sehingga win-win solution. Kemudian untuk kesehatan, Pak Jokowi di mana-mana bawa kartu-kartu. Yang satu adalah kartu pintar, yang kedua adalah kartu Indonesia Sehat. Itu adalah pelaksanaan dari BPJS. Dan kalau kemudian nanti berkuasa, Pak Jokowi ingin mentaati perintah Undang-Undang Kesehatan agar supaya alokasi APBN 5%, bukan seperti saat ini hanya 2,3%, sehingga tidak imbang antara pendidikan dan kesehatan. Jadi kalau masalah kartu sehat, komitmennya ada dua, bahwa setiap orang yang sakit tidak boleh ditolak, karena yang mendapatkan perlindungan dan gratis itu sudah disiapkan melalui BPJS. Yang kedua, politik anggaran di dalam APBN meningkatkan 5% agar supaya seperti rekomendasi PBB untuk alokasi kesehatan yaitu 5%, bukan seperti saat ini 2,3%. Oke, Mas Yoga silakan. Ya, makasih Mbak Sailo pertanyaannya. Perampasan tanah yang ada di Rembang. Saya cenderung sepakat sama yang disampaikan dengan Mbak Eva bahwa ini adalah kasus yang sangat spesifik dan melibatkan dua pihak yang sama-sama mengaku benar. Nah, saat ada dua pihak yang sama-sama mengaku benar, kita ada dua cara. Kita bisa bawa ke hukum atau kita bisa bawa ke musyawarah. Tapi yang jelas seperti apa? Pak Prabowo dan Pak Hatta ingin supaya beliau berada di pihak rakyat, ya. Jadi bukannya kita, walaupun kita ada di tengah-tengah, tapi kita buta sama sekali. Karena apa? Karena perusahaan-perusahaan besar itu mereka memiliki capital atau modal yang besar juga untuk menyewa preman, untuk menyewa orang-orang yang ingin memaksakan kehendak mereka, supaya orang takut dan terintimidasi. Itu yang kita tidak inginkan. Jadi apa yang akan kita lakukan adalah kita akan memberikan advokasi kepada teman-teman kita di Rembang supaya permasalahan agraria ini bisa terlaksana sebaik-baiknya. Ya. Kemudian yang kedua mengenai kasus ada teman kita yang ditolak oleh rumah sakit. Sebenarnya mohon maaf Bu Eva ya, saya sebagai orang Jakarta dan saya banyak menerima laporan juga. Saya bukan bias tapi ada banyak teman-teman kita yang sudah memegang kartu Jakarta Sehat itu juga masih ditolak oleh rumah sakit.
saya tidak mengatakan bahwa policy atau kebijakan Kartu Jakarta Sehat ini itu salah, tapi saya mengatakan bahwa mungkin ini belum sempurna. Ya, di level nasional sebenarnya seperti yang dibilang sama Bu Eva adalah kita sudah memiliki BPJS yang sudah disahkan oleh parlemen yang terdiri dari berbagai macam partai yang ada di DPR itu. Dan di BPJS itu sudah mencakup sebenarnya seluruh warga negara Indonesia yang ada di Indonesia dan di luar. Ada kepribadian yang dibangun, gotong royong, persatuan, Trisakti Bung Karno. Jadi kalau nanti Pak Jokowi menang, kita akan ajak Pak Prabowo bergabung ke dalam kabinet. Kita tidak mau hanya karena coblosan tanggal 9, lalu orang terbaik dari Indonesia lalu ngilang. Nggak pengen. Itu gotong royong. Yang kedua, kita pengen semuanya kampanye berlangsung dengan full, ya, dingin. Ini adalah pesta demokrasi, bukan perang-perangan. Ya. Oleh karena itu, bolehlah berantem di sosmed saja. Jangan sampai orang mau ibadah diserang. Ya. Orang mau doa rosario kok diserang, nggak boleh ya. Jadi mari kita bangun gotong royong, persatuan, Pancasila, dan tentu saja Indonesia hebat. Salam Indonesia hebat. Biar semuanya tenang, saya ingin kita semua menyanyi ya. Bukan, semuanya yang bersatu ya. Jangan sampai itu. Waktunya ada 1 menit. Oh, 1 menit. Ya, semuanya bisa nyanyi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, nikmati bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, kepada kedua tim sukses. Sebelum teman-teman foto-foto dengan mereka, kami undang para
Thank you.